Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin menjelaskan sedikit materi yang telah kami diskusikan mengenai pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri atas nama Novitasari dan teman kelompok saya bernama Yogi Rizky Saputra. Baik, saya akan membacakan isi dari materi yang kami diskusikan. Pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama, pengembangan sistem teknologi informasi model siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem merupakan kegiatan pembentukan atau pengembangan software atau sistem informasi yang ada dalam tahapannya juga mengalami siklus pengembangan pada bagian-bagian tertentu. Hal ini disebabkan karena ada pengujian sistem agar software yang dibangun betul-betul merupakan hasil yang terbaik. SDLC atau siklus hidup pengembangan sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan. 2. Pengembangan sistem teknologi informasi metode alternatif. Pengembangan sistem dengan metode SDLC tidak selalu cocok untuk semua keadaan. Misalnya, dibutuhkan sistem informasi yang harus segera digunakan. Jika dikembangkan dengan SDLC, maka sistem ini hanya dapat digunakan jika sudah selesai dikembangkan. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus tertentu, diperlukan metode pengembangan sistem yang lain. Pengembangan sistem metode alternatif ini dapat berupa pengembangan sistem metode. Yang pertama, pemilihan model pengembangan sistem informasi. Yang kedua, perbandingan metode konvensional dengan metode alternatif. Yang ketiga, paket. Yang keempat, outsourcing. 5. End-user development. Dan keenam, prototyping. Pada umumnya, materi pengembangan sistem teknologi informasi metode alternatif menjelaskan atau menerangkan ada dua konsep pada penelitian atau pengembangan, yaitu metode konvensional dan metode alternatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan kelompok saya, yaitu Novitasari, yaitu mengenai pengembangan sistem teknologi informasi metode alternatif. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pemilihan metode atau model pengembangan sistem informasi, yang dimana ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menentukan pemilihan metode pengembangan sistem informasi. Apa sajakah faktor tersebut? Faktor tersebut yaitu yang pertama, ketersediaan paket, yang kedua, sumber daya sistem teknologi informasi, dan yang ketiga, dampak dari sistem, dan yang keempat adalah jadwal pemakaian sistem. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu perbandingan metode konvensional dengan metode alternatif, yang dimana metode pengembangan secara konvensional ini yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle, yang dimana SDI dikembangkan oleh analisis sistem. Pemakaian sistem dapat menerima informasi yang dibutuhkan baik secara online ataupun offline. Sedangkan metode alternatif dapat berupa pengembangan paket atau patching, metode prototype, metode end user development atau metode end user computing, dan metode outsourcing. Baik, lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu metode paket. Paket yang tersedia dapat berupa aplikasi yang sederhana, misalnya aplikasi penggajian atau aplikasi persediaan saja, di fungsi akuntansi, sampai ke program aplikasi yang lengkap dan kompleks, misalnya ERP. Nah, jika paket tersedia, perusahaan tidak perlu lagi merancang dan menulis sendiri program aplikasinya. Nah, di dalam memilih paket ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Apa sajakah
Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama ada spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, ketersediaan paket, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kebutuhan paket. Baik, lanjut ke poin yang berikutnya yaitu outsourcing. Nah, jika paket tidak tersedia, maka biasanya prioritas yang kedua biasanya jatuh kepada outsourcing. Nah, penentuan apakah akan dikerjakan atau dioperasikan oleh pihak ketiga atau outsourcing, atau dikembangkan sendiri oleh insourcing. Nah, ditentukan oleh faktor kemampuan sumber daya atau resource dari Departemen Sistem Teknologi Informasi. Jika Departemen STI tidak mempunyai sumber daya atau resource yang baik, misalnya tidak memiliki analis atau pemrogram yang berkualitas dan tidak mempunyai teknologi yang memadai, maka biasanya pilihan akan jatuh kepada outsourcing. Nah, lanjut ke poin yang berikutnya yaitu end user development atau end user computing. Nah, pengembangan sistem oleh pemakai sistem atau biasa disebut end user computing atau end user development ini merupakan fenomena yang mulai terjadi terutama di perusahaan-perusahaan yang menghadapi persaingan yang cukup ketat. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini harus menghadapi persaingan yang cepat. Nah, karena permasalahan namanya menunggu pengembangan sistem yang dilakukan oleh Departemen Sistem Informasi, banyak manajer berpikir untuk mengembangkan sendiri aplikasinya tanpa harus tergantung dengan Departemen Sistem Informasi. Lanjut ke poin yang terakhir yaitu ada prototyping. Nah, suatu prototip atau prototype adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari sistem tersebut. Nah, setelah dioperasikan, prototype ditingkatkan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan pemakai yang juga terus meningkat. Prototyping ini adalah proses pengembangan suatu prototipe secara cepat untuk digunakan terlebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkannya sistem yang utuh. Nah, proses membangun sistem ini yaitu dengan membuat prototipe atau model awal, yaitu dengan mencobanya, mencobanya lagi, dan meningkatkannya lagi, dan terus-menerus sampai didapatnya sistem yang lengkap. Nah, proses tersebut biasanya disebut dengan proses iteratif atau iteratif proses dari pengembangan sistem informasi. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf karena kekurangan itu datangnya dari diri kami sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.